Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Gus Rina Channel mengadakan program jalan-jalan, yaitu ke Waduk Cirata, daerah Jangari ya, daerah Kabupaten Cianjur. Kita mengadakan kunjungan ke salah satu petani ikan, yaitu Pak Sunarto. Kita mengadakan ini kunjungan ini karena kita melihat bahwa Pak Sunarto ini adalah salah satu petani yang cukup unik ya, karena sebagian besar di wilayah Cirata ini, Waduk Cirata ini, petani-petaninya adalah petani pembesar dan membesarkan ikan sehingga menjadi ikan konsumsi. Nah, Pak Sunarto ini selain membesarkan ikan, beliau juga membenihkan ikan nila di jaring terapung ini. Inilah salah satu keunikan dari Pak Sunarto. Baik, kita tanyakan bagaimana pengalaman beliau selama di keramba jaring apung ini. Pak Sunarto, Ya. ini kita panggil Mas saja ya, Mas. Ya, Mas Sunarto ini sudah lama ini tinggal di sini. Ya, cukup lama, kurang lebih 31 tahun. 31 tahun. Ya, dari tahun 90. Aslinya Mas Sunarto ini dari mana? Aslinya saya dari Kudus. Oh, dari Kudus. Iya, Ini merantau ke sini. merantau. Merantau. Oh, begitu. Ini ceritanya bagaimana nih Pak, kok bisa menjadi petani ikan di sini? Ya, awal mulanya ya dari Kudus itu ya niatnya ingin merubah nasib. Oh, gitu. Iya. Ya, mungkin udah jalan hidup saya harus Tinggal di sini, tinggal di sini Ya. gitu. Jadi ya kita jalani sampai sekarang. Enggak, ini kan pekerjaan itu banyak ya Pak ya, Mas ya. Ini tuh pekerjaan tuh banyak, kok bisa menjadi petani ikan gitu di Waduk Cirata ini. Ya. Ini ceritanya bagaimana Pak, Mas? Ya. Kan apa Mas ini langsung jadi petani atau gimana? Ya, awal-awalnya kita kerja dulu di orang lain. Kerja, ya. Ya, jadi kita selama kurang lebih 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Nah, kita ini sambil belajar, Mhm. ya sambil bekerja gitu. Ya. Nah, jadi hasil jerih payah saya ini selama 1,5 tahun, Mhm. saya kumpul-kumpul dulu. Kumpul-kumpul. Ya, Ya. prihatin lah gitu. Ya. Prihatin. Ah. Jadi selama itu saya ambil gaji saya dari majikan, saya belikan satu kolam, Satu kolam. satu petak. Nah, pertama satu petak Pak. Satu petak, bukan satu unit, bukan? Oh, satu petak. Satu petak begini, satu petak. Ya. Nah, baru dapat kolamnya saja gitu. Oh, Nah, iya. bibitnya belum dapat, uangnya belum ada. Hmm. Nah, kita punya inisiatif ngobor. Oh, Malam ngobor, Mencari. cari ikan ngobor Ya. gitu. Nah, saya kumpulin, saya masukin gitu, saya kumpulin 1 bulan, ya dapat 1,5 juta gitu kan. Gitu. Nah, saya jual, selanjutnya ya ngubur lagi, nah hasil penjualan tuh saya belikan sama pakan. Oh, gitu. Iya, gitu. Nah, dari situ saya udah pisah sama majikan. Itu pisah itu setelah punya berapa kolam? Satu petak, masih satu petak. Masih satu itu. petak udah ini apa? Sudah pisah dari majikan. Iya. Itu bisa hidup itu? Ya, kita berusaha lah gitu. Berusaha. Ya, berusaha terus siang malam gitu. Kalau siang cari itu aja, cari sampingan. Oh, sampingan. sampingannya? Ya. Dan sampingan itu kan kita ngojek pakan. Oh, ngajak pakan, Iya. jual nganterin pakan dari Nah, ini. ke orang, ke petani-petani. Petani-petani Nah, dari iya. dari gudang. dari gudang. Nah, Oh, gitu. Sambil pelihara ikan. Jadi ikan, gitu. Itu selama dari satu petak menjadi banyak itu kira-kira berapa lama? Ya, kurang lebih 2 tahun Pak lah. 2 tahun ya? Nah, bisa punya sampai 5 unit. Bapak lihat sendiri kan, Oh, iya. selama 2 tahun saya ini kumpul-kumpul gitu. Itu 5 tahun ya? Dua tahun. 2 tahun, punya 5 unit. Ya, Satu unit itu berapa petak gitu? Berapa kolam? 4 petak Pak. 4 petak berarti 20 petak. 20 petak ya, Iya. 20 petak. Itu 20 petak itu sekarang terisi semua ya? Alhamdulillah. Terisi semua itu bibitnya gimana? Nah, bibitnya pertama itu beli dari
tukang bibit lah, kalau Ya. bandar bibit itu ada yang ngirim ke sini, ada dari darat, dari Ya. Sukabumi, dari Bandung ada. Bagian yang ini penjualan bibit ada. Gitu. Nah, terus saya pikir-pikir ini apa itu harganya mahal Ya. gitu. Sekarang mah gitu. Ya saya punya ini ide gitu. Ya. Pengen ini aja. Netesin aja sendiri gitu. Saya coba-coba. Oh, jadi ikan beranak di kolam itu. Iya. Ya, kalau ini kan bertelur di situ. Iya. Terus anak-anaknya gimana itu cara ini? Nah, kalau udah beranak, ada alatnya itu. Nah, saya serok Pak gitu. Oh, diserok. Nah, itu ada contohnya ada. Oh gitu. Kalau Bapak mau lihat boleh. Oke, nanti kita sama-sama kita lihat. Sama-sama lihat. Ah. Nah, contohnya ada. Gitu. Ini Bapak Mas ini mulai membenihkan itu dari sejak kapan itu? Ya 5 tahun lah ada. Dari Ya, 5 tahun sebelumnya atau dari mulai pembinihan oh gitu. sampai sekarang udah 5 tahun saya Sudah 5 tahun. nggak pernah beli bibit gitu. Nah, ini bibit itu untuk kebutuhan sendiri atau dijual juga? Kalau bibit untuk kebutuhan sendiri. Kebutuhan sendiri. Nah, kalau daging saya keluar. Oh keluar. Oh Iya. bibit nggak di Bibit ini ya? buat pribadi gitu Pak. Oh buat kebutuhan sendiri. Jadi kalau menurut saya ini untuk menghemat biaya ini, biaya modal, Oh begitu. menghemat gitu. Menghemat dari satu kolam itu kira-kira butuh benih itu berapa banyak? Ya kurang lebih 50 kilo. 50 kilo. Ya tergantung ini aja, tergantung banyaknya bibit yang netes gitu. Rata-rata per bulan itu dapat benih itu kira-kira berapa banyak? Ada 50 kilo? Lebih, atau Pak. Oh lebih? Lebih, ada 1 kintal lebih. Satu kintal satu Iya. bulan itu? Iya. Itu. Ada itu contoh itu ada di sebelah itu ada, Ya. ada barangnya ada, lihat No. aja boleh. Oh boleh. gitu. Ya. Ceritanya Mas Narto ini kan membibitkan sendiri ya, Iya. dari induknya itu induk yang hasil dari sini juga kan? Iya. Nah, dari sini itu caranya itu gimana tuh? Ya. Induk itu apa dipisahkan sendiri? Dia pakai kan kalau jaring itu kan besar ya, Iya, lubang-lubangnya besar. Iya. Apa ikannya nggak pada keluar? Enggak kan. Ini Pak, itu kan ada jaring yang khusus. Namanya kan hapa itu kelihatan hapa. Oh iya. Yang warna hijau. Oh yang warna hijau itu. Nah, itu kelihatan itu. Ya. Itu wadah induk itu. Oh jadi wadah induk itu bukan di jaring yang Bukan. carang gini ya? Bukan. Oh iya. Apa yang hijau itu induk. Nah, setiap pagi antara jam 7 sampai jam 9 pagi itu waktunya beranak. Kelihatan di pinggir, di pojok gitu. Anaknya tuh menggerombol. Oh gitu. Nah, saya ambil. Oh itu yang diserok. Nah, itu saya serok pindahin ke tempat bibit yang ini wadahnya itu ada yang kelihatan iya, itu. iya, iya. Nah, itu kelihatan Iya, ada. Ya. Itu dari satu kolam itu yang induk itu ditebar berapa banyak? Ada Kurang 1000 ekor? lebih 500 ekor. Oh 500 ekor. Iya. 500 ekor itu ya itu udah jantan betina ya? Yang pita betinanya itu 450. Ya. Yang 50 ekor jantan. Gitu. Oh bukan 1:1? Bukan. Oh jadi Kalau kebanyakan jantan malah berantem. oh gitu. Iya. Oh ini Harus diperbanyak satu. betinanya. Oh betina yang Iya. banyak ya. Jadi Jadi semakin banyak betina, semakin banyak beranak. berarti ikan yang jantan itu poligami ya? Ini Iya. ini antiknya ini ternyata bukan manusia saja yang poligami, ternyata ikan nila juga poligami ya. Kalau 50 itu berarti 1:8 ya? Iya, kurang lebih Gitu ya, 1:8 ya ini. Iya. Jantannya 1, betinanya 8. Wah, Iya. enak sekali tuh. Ya kalau kan ikan. gini Pak, kalau saya amati kalau terlalu banyak jantannya itu jantan sama jantan tuh Berantem ya, berantem. gitu ya. Kalau saya amati gitu. Tapi berantem. dia nggak makan anak-anaknya. Oh enggak, kalau jantan mah enggak. Waktu ini kalau terlambat diserok mungkin dia dimakan ya? Yang lainnya. Oh gitu. Iya, yang lainnya malah itu kalau lapar. Makanya saya rajin harus itu di standby. Ya ditunggu. Ya, ditunggu kalau ada yang kelihatan beranak buru-buru diambil. Oh gitu. Iya. Itu satu kolam itu periode beranaknya berapa bulan itu? Nah, sepengetahuan saya itu kurang lebih 7 bulan, Pak. 7 bulan. Ya. Setelah itu berhenti Nah, atau jadi berkurang ya? Ya berkurang lah beranaknya, berkurang Beranaknya. terus itu
Ya juga udah beberapa kali beranak kan jadi kurang bagus lah perkembangannya Ya. nanti gitu. Nah, setelah 7 bulan itu indukannya itu bisa dijual ya? Nah, dijual mah harganya juga lebih bagus, lebih Oh, mahal. lebih bagus. Oh, iya. Wah, semakin ini- besar semakin mahal. Ini berarti kita dapat anakan, Dapat. anaknya dapat, Iya. itu sekalian pembesaran Nah, juga. Iya, betul. Wah, ini untungnya yang ini ya, kita kalau yang pembesaran kan mereka hanya pembesaran murni, iya, pembesaran iya. gitu ya, ngasih makan Iya, aja iya. gitu kan. Kalau ini kan Nah, selain buat anak, dapat anak juga induknya juga bisa induknya dijual. juga lebih Harganya ini, juga lebih spesial. lebih bagus ya. Iya, Oh, khusus gitu. ikan bakar yang sekilo 2 itu, wah harganya juga sampai 35.000 1 kilo. Oh gitu. Iya. Ini sampai gitu ya, sampai besar sebesar gitu ya. Iya, 2 kilo Pak itu. Kalau yang udah sampai titik, ya titik sudah tidak beranak lagi gitu. Ya. Udah ini apanya, kalau manusia itu apa yang monopos lah gitu. Ya. Nah, itu udah beranak, kita jual, ganti yang baru induknya gitu. Oh, ganti yang baru. Iya. Yang baru tapi sudah disiapkan lagi. Udah. Itu Oh, iya. yang berikutnya. Sebelum ini dijual ya udah ada gantinya gitu. Jadi nggak terlalu apa itu. Jadi nggak lama kosong. Oh, nggak Langsung lama diisi kosong. lagi gitu. Ini selama setahun itu kira-kira Iya. bisa mengisi anak-anakan itu berapa kali gitu? Satu ini dalam 1 tahun. Semuanya juga terisi Pak ini Pak. Oh, terisi. Terisi semua, nggak ada jaring yang kosong. Nggak ada. Terus penjualan kira-kira berapa kali dalam 1 tahun? Wah, kalau itu ya harus ini ada bukunya, ada tabelnya itu. Oh, ada catatan Iya, gitu ya? Ada catatan, ada itu. Catatan. Iya. Tapi dari sisi ini selama pengalaman bertani dengan memijahkan, Iya, iya. menetaskan ini membenihkan gitu. Iya, iya. Ini untungnya gimana rasanya? Alhamdulillah Pak ya, menurut saya ini sangat membantu. Sangat membantu ya. Iya. Kalau dibanding dengan kita pembesaran saja, Nah, kalau pembesaran itu kan modalnya kan banyak gitu. Ya. pakan juga banyak ya. Kalau ini kan bibit kan nggak beli, Hmm. ya kita hitung-hitung inilah mengurangi modal pembelian benih. Pembelian benih. Nah, itu kan jadi bisa buat beli pakan, yang biaya buat beli benih kan Mm-mm. bisa beli pakan atau bisa untuk biaya yang lain. Oh, gitu, ya. Demikian bincang-bincang Gus Rina Channel dengan Mas Narto. Ya. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi petani-petani ikan yang ingin memulai usaha di bidang perikanan, Amin. yang terutama di ikan nila, dan sekaligus bisa melakukan pembenihan dan lebih menguntungkan dari hanya sekedar pembesaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.